Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Masyadah, NPM 1811060430, kelas B Pendidikan Biologi. Ini saya akan menjelaskan tentang desain kurikulum. Nah, yang pertama itu pengertian dari desain kurikulum. Desain berarti suatu proses perencanaan dan seleksi elemen, teknik, prosedur dalam melakukan sesuatu yang mencakup objek, konsep, dan upaya untuk mencapai tujuan. Nah, dalam arti umum, desain kurikulum ini adalah sebagian dari hasil sesuatu pemikiran yang mendalam tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran. Nah, di sini ada 4 komponen pokok desain kurikulum, yaitu pertama tujuan, yang kedua ada mata pelajaran, materi ajar, kegiatan belajar atau pengalaman belajar. Yang ketiga ada organisasi atau susunan mata pelajaran, materi ajar, dan kegiatan belajar. Yang keempat ada evaluasi desain kurikulum tersebut melibatkan 3 ide utama. Yang pertama itu ada filosofi, teoritis, dan praktis. Prinsip-prinsip dalam mendesain yang menurut Saylor ada 8 prinsip ketika akan mendesain kurikulum. Nah, prinsip-prinsip tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta mengembangkan suatu jenis pengalaman belajar yang esensial bagi mencapai prestasi belajar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Yang kedua, ada desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan, khususnya bagi kelompok siswa belajar dengan bimbingan guru. Yang ketiga, ada desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. Nah, yang keempat, ada desain memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat kematangan siswa. Yang kelima, ada desain harus mendorong guru untuk mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh di luar sekolah dan menguraikan dengan kegiatan belajar di sekolah. Yang keenam, ada desain harus menyediakan pengalaman belajar yang dapat berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya. Yang ketujuh, ada kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa untuk mengembangkan watak kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Yang kedelapan, desain kurikulum harus realistik, layak, dan dapat diterima. Selanjutnya yaitu sifat desain kurikulum. Nah, yang pertama ada strategi, yang kedua ada komprehensif, yang ketiga ada integratif, yang keempat ada realistik, yang kelima ada humanistik, yang keenam ada futuralistik, yang ketujuh ada bagian integral, yang kedelapan ada pengembangan kompetensi, dan yang kesembilan ada berdesertifikasi untuk melayani keragaman peserta didik, dan yang ke-10 bersifat desentristik. Nah, ciri-ciri dari desain kurikulum ini merupakan kesatuan utuh bahan ajar, faktor yang menyatukan antara bahan belajaran itu masalah-masalah yang harus diselidiki dan dipecahkan oleh anak didik. Dengan demikian, anak dilatih untuk memecahkan masalah dengan metode berpikir ilmiah yang dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama ada perumusan masalah, yang kedua adalah mencari jawaban dengan mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan dari buku atau sumber lain. Yang ketiga ada menganalisis, mengamati, dan melakukan percobaan. Yang keempat, mengambil kesimpulan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Untuk memecahkan suatu masalah, bisa jadi diperlukan waktu berjam-jam kalau dilihat dari bahan yang tertera sebagai berikut. Yang pertama itu ada bahan diskusi secara menyeluruh. Yang kedua ada sumber beban tidak hanya terbatas pada buku sumber. Yang ketiga ada bahan langsung berhubungan dengan masalah yang diperlukan oleh peserta didik di masyarakat. Yang keempat, bahan ditentukan secara demokratis antara guru dengan peserta didik.
Yang terakhir, ada bahan diambil dari hal-hal yang dianggap aktual, memperhatikan situasi dan kondisi sekitar, dan sebagainya. Nah, jika dilihat dari sudut pandang pelaksanaannya, diharapkan guru mampu sebagai manajer. Nah, tugas dari manajer ini yang pertama sebagai organisator, yang kedua sebagai motivator, yang ketiga sebagai koordinator, yang keempat sebagai konduktor. Yang kedua ada administrator, tugasnya sebagai dokumentator. Yang ketiga ada supervisor yang memiliki tugas sebagai konselor dan memiliki tugas sebagai korektor dan evaluator. Yang terakhir, instruktur yang memiliki tugas sebagai fasilitator. Yang kedua ada moderator, yang ketiga sebagai komunikator dan inovator. Nah, kalau dalam pelaksanaan integrate kurikulum ini, guru mau berfungsi seperti disebutkan tadi, maka peserta didik diharapkan dalam proses belajarnya akan bersikap learn to know, yang kedua ada learn to do, yang ketiga ada learn to live together atau live with other, atau learn to be. Nah, kalau dilihat dari sudut metode, menurut Barbara Mathews, disarankan menggunakan metode inquiry learning, yang kedua ada problem solving, yang ketiga ada investigating, yang keempat ada brainstorming, yang kelima ada comparating learning. Nah, berbagai kesulitan dalam pelaksanaan integrate kurikulum ini. Yang pertama, guru tidak siap untuk melaksanakan integrate kurikulum. Yang kedua, selama ujian masih dilaksanakan dengan cara subject matter, integrate kurikulum tidak mungkin dilaksanakan. Yang ketiga, di sekolah negeri harus mengikuti berbagai peraturan yang seragam terutama pada kurikulum. Yang keempat, kadang-kadang terhambat karena terbatasnya sarana prasarana yang diperlukan. Dan yang terakhir itu, pelaksanaan mengajar secara tim masih belum bisa dan sebagainya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari desain-desain kurikulum. Yang pertama, pada skala praktis, integrate kurikulum memiliki beberapa kelebihan dan manfaat. Yang pertama, segala permasalahan yang dibicarakan di dalam unit sangat berkaitan dengan erat. Yang kedua, sangat sesuai dengan perkembangan modern tentang belajar mengajar. Yang ketiga, memungkinkan adanya hubungan antar sekolah dan masyarakat. Yang keempat, sesuai dengan ide demokrasi. Dan yang terakhir, penyajian bahan disesuaikan dengan kesanggupan, kemampuan individu, minat, dan kematangan siswa baik secara individu maupun secara kelompok. Selain memiliki kelebihan, integrate kurikulum juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama, guru tidak dilatih untuk melakukan kurikulum semacam ini. Yang kedua, organisasi tidak logis dan kurang sistematis. Yang ketiga, terlalu memberatkan tugas-tugas guru. Dan yang keempat, kurang memungkinkan untuk dilaksanakan ujian umum. Yang kelima, siswa dianggap tidak mampu ikut serta dalam menentukan kurikulum. Yang terakhir, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.